Yang menegur itu adalah teman-teman terbaik, teman-teman baik saya. Dia bilang, Im kok lo berubah ya sekarang, padahal kita sendiri nggak ngerasa. Bercermin jangan pernah sampai kejadian seperti itu lagi. Maksudnya nggak mau terbang karena pujian, tapi nggak mau isinya terpuruk karena hinaan. Tadi itu awalannya doang. Ada juga restoran. Oh iya, ada. Restoran lebih gila lagi ceritanya. Kenapa? Maksudnya itu kategori sukses atau gagal? Gagal malahan. Oh ya? Iya. Oke, Saya dari tahun 2007 saya. Kalau nggak salah waktu itu Pak Syangkar juga pernah mau bikin sesuatu di Bali. Oh iya, Saya depannya, saya Myroom waktu itu. Pak Syangkar depannya sama Tiga Diva nggak salah ya. Iya enggak, saya pernah Nggak tahu itu ini atau enggak ya. Saya pernah buka kafe di Bali. Dia semacam kayak bar. Iya. Ya, itu saya, Deddy Kobusir sama almarhum Julia Perez. Iya ya. Iya, kita bertiga. Iya, aku ingat aku pernah ketemu di Bali, Baim katanya ada restoran juga kan? Jadi, gitu. Ya, waktu itu namanya Wildcats kalau punya aku. Oh iya. Depan Embargo. Oh Embargo nama itu dia dari tadi gue mikir. Embargo. Dari tadi ada yang ini siapa nama Embargo? Oh iya, Embargo ingat kan? Iya. Embargo, Pedis, Sky Garden punya saya, Myroom saya. Oke. Iya. Iya. Jadi memang semuanya nggak akan terwujud kalau ada kerja keras ya. Nah kalau cerita itu beda lagi. Boleh saya ceritain di sini? Iya. Ini. Ini untuk pembelajaran. Iya dong. Jadi success story ini benar-benar saya buat untuk pembelajaran. Orang-orang top pasti punya kisah yang Gak mungkin dia begitu langsung gitu aja. Karena biasa orang, wah dia mah cuma hoki aja atau apa, enggak ada hoki begitu aja kok. Betul. Hoki itu pasti ada kerja keras. Jadi saya 2007 saya itu mulai restoran. Jadi saya bilang maaf ya, pekerjaan saya itu sebagai seorang aktor itu saya bilang hobi dan tidak bisa menjadikan suatu pekerjaan. Kenapa? Karena kita tidak tahu hasil per bulannya itu ada dan tiada. Betul. Banyak enggak. Dan misalkan saya udah berkeluarga, ini kayaknya nggak bisa saya hidup istilahnya dari gambling seperti ini. Mulailah saya mau ada kehidupan yang istilahnya per bulannya harus ini nih, harus tepat. Jadi mulailah saya coba restoran karena saya hobi banget, hobi makan dan hobi istilahnya restoran lah, ngedesain segala. Dan sampai saya 2020 itu semuanya itu hampir kebanyakan itu adalah bangkrut. Jadi saya itu ada mungkin cuma 2 atau 3 yang berhasil. Nah bottomnya saya itu ketika 2012 saya bikin satu restoran yang besar. Di situ saya bangkrut dan ada utang sekitar 1,5 M waktu itu. Terus juga fitnah dalam arti orang-orang bilang saya nipu, teman-teman dekat ini, itu gak enak banget. Itu beban banget itu yang paling saya nggak bisa lupain ya. Karena saya cuma dengar waktu dulu tuh fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan sekarang saya ngerasain istilahnya kok gue nggak ngelakuin tapi dibilang kayak begini ya, dan orang-orang kenapa percaya ya gitu loh. Udah semuanya bangkrut ini jatuh banget saya itu, benar-benar jatuh banget, nggak punya duit dan utangnya 1,5 dan nggak istilahnya mereka pun karena yang buat itu saya untuk restoran itu. Jadi seperti saya harus bertanggung jawab. Yang Myroom itu ya? Iya, bukan. Ada 2012. Myroom enggak. Myroom Marafi. Marafi. Oke. Jadi udah singkat cerita itu saya bisa bayar utangnya itu sekitar berapa lama ya? Bisa 6 bulan, 8 sampai setahun ya, saya lupa ya. Dengan semua keperluan yang ada buat saya sudah saya bayar lunas, tiba-tiba alhamdulillah juga istilahnya kerjaan juga berkali-kali lipat, dan arti istilahnya pas sudah selesai berkali-kali lipat. Cuma di tahun 2012 itu saya itu tidak pernah, jadi saya itu nggak pernah keluar rumah karena nggak nyaman, karena saya nggak tahu teman saya mana, ini saya mana. Bisa aja saya ketemu sama teman saya gitu ya, mata sama mata ketemu gitu ya, dia bisa kayak mata itu percaya, lu udah ini yang menipu ya, itu gak enak banget. Itu rasanya gak enak banget, dan saya nggak mau keluar gara-gara saya nggak tahu teman mana, yang mana. Udah, dan itu selama 3 tahun gejolak di dalam hati terus-terusan. Saya cuma bisa sholat, saya ke masjid, saya ngadu tiap hari seperti itu, tiap hari 3 tahun lama banget. Saya cuma pelampiasan saya ketika saya syuting. Karena bisa hilang lah itu lingkungan baru gitu ya. Saya bilang sama papa juga, dia bilang kamu terlalu baik katanya, kamu puasa supaya ini. Akhirnya saya puasa juga, tapi saya tidak pernah istilahnya ketemu teman saya bilang sama dia mendefensi diri saya,
sebenarnya nggak gitu, nggak pernah. Karena menurut saya ketika orang mendefense diri dia itu dia sudah salah, dia mau menjadi benar di orang itu. Toh selama ini gue selalu menjadi diri gue sendiri, gue apa adanya. Kalau emang dia percaya dengan itu, ya sudah. Gue bilang nggak apa-apa, cuman gue tidak mau semua orang itu gue gue nggak ini. Karena kita tahu Maha Adil itu istilahnya sudah yang paling adil, sudah biasa saja. Kita yang penting udah ngelakuin yang benar gitu istilahnya. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Dan singkat kata juga tadi udah ketemu rezekinya lagi, balik lagi uangnya itu berkali-kali terlibat, dan akhirnya pas tahun ketiga itu satu-satu orang datang ke saya, rumah saya, teman saya, dia bilang minta maaf, sudah tahu permasalahannya di mana, maafin gua ya kalau ini, tanpa kita minta, satu-satu. Dan waktu itu dari lingkungan saya minum itu, kan saya udah nggak pernah minum tuh, saya sendiri, yang dari dulu saya udah nggak pernah sama keluarga lagi, karena saya teman banget lah orangnya lah, nggak pernah sama keluarga lagi. Jadi waktu itu udah selesai itu masalah semua, saya jauh dari yang ini, lingkungan ini, saya dekat sama keluarga karena saya liburan nggak tahu lagi sama siapa, sama keluarga doang. Hari Minggu saya sama keluarga, nggak tahu mau kemana. Di situ udah, dan di sini ketemu lingkungan baru semua, dan di situ saya bilang kamu tuh hebat ya. Kadang-kadang kita itu ngeliat musibah itu ngelihat cuman musibah capek dropping aja, tapi sebenarnya Allah tuh mau menghindarin gua dari sini supaya balik dan itu caranya dia. Selama 3 tahun saya diuji begitu, dan semuanya berbalik jadi positif semua. Uang ada, lingkungan baru, lingkungan yang benar, ini saya hilang, dan akhirnya saya jadi orang baru. Itu satu kejadian yang saya bilang terlalu miracle. Dan itu saya pelajaran di saya itu banyak sekali di situ. Ibaratnya bro, ini sebuah perjalanan panjang, cuman seperti ada pelangi di ujung jalan ya. Oh iya. Gitu. Cuman kita nggak tahu kan berapa jaraknya, berapa jauh kan, keep on walking. Cuma ada sesuatu yang indah di ujung sana lah. Jadi saya sekarang melihat satu musibah itu udah bukan musibah. Ada yang indah di sana itu, mau setahun, mau sebulan, mau 2 tahun, mau 5 tahun, 10 tahun, itu ada yang indah. Toh pekerjaan saya yang restoran 13 tahun setelah itu. Jadi gini, yang restoran saya belum selesai. Yang restoran itu setelah itu semua kelar, dan sampai 2020 saya kan belum ada yang istilahnya beras, itu jarang ya restoran ya. Oke, bentar. Kita kembalikan dulu waktu kejadian itu yang masalah yang 2012 udah clear tuh. Yang itu yang utang 1,5 M. Ya, udah clear kan? Itu dikembalikan utang dari hasil pekerjaan mana? Dari hasil syuting lagi ya. Oh, jadi ngumpulin, balikin. Wah, top. Jadi setelah 2012 itu selesai, setelah semua selesai, berbalik lagi, tetap tuh saya buat restoran lagi. Sampai 2020 masih belum berhasil. Sampai saya bilang sama Paula itu, kan dia kan model kelas A+ lah ya waktu itu ya. Pas saya dekat sama dia, saya orangnya selalu apa adanya, saya nggak pernah mau bohong sama diri saya sendiri. Saya tahu lah tipikal model itu kan lebih precious sebenarnya daripada artis, karena dia punya pastilah. Kita istilahnya punya kenalan banyak, tapi kalau model tuh kayaknya kayak di atas itu loh istilahnya, dengan gayanya beda. Oke, pas dia di sebelah saya ini, pas dia ketahuan lah dia suka sama saya gitu ya, langsung saya bilang sama dia, saya itu jangan ngeliat gue dari ini ya, rumah ini juga KPR, saya bilang. Kalau misalkan kamu ngeliat saya dari istilahnya apa yang saya punya, saya bukan orang kaya, saya bilang. Kalau misalkan pemikiran seperti kamu punya pemikiran seperti itu, jangan sama gue istilahnya. Tapi saya yakin saya akan menjadi orang sukses, saya akan kerja keras, itu keyakinan saya tinggi. Kamu mau nggak sama saya? Tapi untuk sekarang gue susah banget. Itu tahun 2018. Jadi belum lama. Jadi ada cobaan lagi 2018, ada cobaan lagi yang saya karena kalau saya kasih tahu detailnya takutnya ketahuan orangnya, saya nggak enak sama orangnya. Yang pasti 2018 itu saya bottom, tapi nggak sebottom 2012. Bottom yang istilahnya bayar KPR aja mulai susah nih istilahnya. Jadi pas di bottomnya saya juga 2018 itu ada, saya nggak bisa cerita seperti apa detailnya. Cuma ada satu posisi yang saya bilang, gue bisa nggak bayar KPR nih caranya begini nih gitu loh. Ada saya cari cara untuk bisa istilahnya cari deh, kita teleponin semua orang yang gue kenal deh, cari kerjaan yuk. Dan alhamdulillah tuh waktu itu ada semua istilahnya semuanya respon positif lah ya. Nah ceritanya setelah semua itu mulailah saya ambil film yang saya bilang film yang
orang bilang lah, kalau saya bilang nggak bilang aneh, orang bilang aneh lah, ngapain film itu, gitulah mulai gitulah orang film itu apa ini. Tapi di balik itu kan saya sebenarnya butuh uang ya, butuh uang istilahnya untuk cover semua itu. Dan akhirnya ada satu pilihan nih, sinetron nih, dua pilihan, sinetron A sama sinetron B. Kan kalau sinetron kita maunya panjang betul, di PH-nya beda, TV-nya beda. Saya pilih yang pendek ternyata. Yang panjang ini panjang banget, ribuan. Tapi kembali lagi, apapun pilihan kita semuanya, jangan pernah kita menyalahkan putusan kita dan juga menyalahkan Allah. Kenapa kok gue jadi ini salah ya? Ketika itu gagal, gue selalu kayak awal lagi 2018 itu, gue harus ngapain lagi ya? Tahu saya buat apa habis itu? Buat YouTube. Kalau saya ambil yang panjang, saya nggak mungkin buat YouTube. Oh, berarti memang ada jalan. Hebat Allah tuh. Tergantung kita menyikapi masalahnya. Itu kadang-kadang suka merinding loh. Iya. Karena kenapa saya cerita saya buat YouTube, dan YouTube itu nggak akan ada pernah dugaan orang saya akan secepat itu. Saya pun juga, orang lain pun juga sampai detik ini. Cuma tangan Allah aja lah itulah. Dan hasilnya dari YouTube ini berkali-kali lipatnya saya bayangin ketika saya punya restoran. Maksud saya ngerti nggak? Jadi 13 tahun itu saya berusaha di restoran. Allah itu nggak ngelihat. Dia akan ngasih kita rezeki itu dari mana. Yang penting kita itu bekerja keras. Lu mau sampai mana sih kerja keras? Mau nyampe itu. Terus saya sampai detik ini pun masih buat restoran. Tapi dengan cara yang hati-hati, tentu nggak bego, dalam arti apa yang nggak bekerja sebelumnya gue nggak kerjain lagi istilahnya. Tapi terus-terusan sampai detik ini 2020 masih buat. Tapi ternyata Allah ngasih berkali-kali lipatnya ketika saya buat YouTube. Yang caranya juga sangat aneh. Kita ada bottomnya dulu 2018. Kalau nggak ada itu saya juga nggak buat YouTube. Jadi berarti hasilnya itu lebih dari restoran yang bertahun-tahun itu dan lebih dari stripping juga. Lebih deh. Oke. Berarti alhamdulillah ya. Allah tuh hebat lah, Allah tuh merencanakan kita tuh. Tapi memang harus kita tahu musibah itu pasti indahnya itu di sana. Jangan bilang itu musibah aja, apapun itu jangan lihat musibah. Maaf nih ya, kalau misalkan kita kalau misalkan kita cacat, nggak punya kaki, nggak punya telinga, nggak bisa ngelihat. Bisa aja musibah itu adalah anugerah dia. Sama seperti saya pernah jadi bintang tamu gitu ya, ada siapa gitu nggak bisa ngelihat, tiba-tiba pas saya di sebelah saya, kelebihan dia apa ya? Dia hafal satu Quran. Saya kan jadi malu sendiri, kita punya semuanya ini nggak ini, tapi dia dengan kekurangan dia bisa menghafal satu Quran. Saya kan bilang, ini loh yang dibilang musibah itu adalah sebuah anugerah ya ini. Bisa aja bukan kita yang masuk surga, dia masuk surga apa? Kalau saya ngeliatnya gini, pandangan kita itu kadang terblokir dengan musibah. Bener. Padahal di balik musibah itu ada rencana yang indah. Iya, itu dua cerita yang saya tidak karang sedikit pun, yang asli apa adanya, dan itu saya ngerasain semua sendiri. Sama seperti jodoh juga seperti itu, sama persis. Semuanya itu dari bottomnya saya semua. Yang saya udah kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain, udah akhirnya fuck up lah istilahnya. Gila nih, udah nih gue kacau nih, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah begitu. Cuman sebagai laki-laki tuh ada push gue tuh, yuk ngapain lagi ya. Nah itu loh yang kuat saya itu. Ibaratnya ada jiwa pejuang di dalam. Itu loh yang kadang-kadang gue tuh selalu berontak di gue itu, gue akan ini. Tapi yang paling menarik itu ketika saya bicara sama Agi waktu itu ya. Kita bicara empat mata, dan pertanyaan dia sangat bagus sekali. Dia bilang, gimana kamu bertanggung jawabkan subscriber sama follower kamu?